Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi menentukan bentuk fungsi. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi yang akan Bapak bahas ya nak, yaitu bagaimana caranya menentukan bentuk fungsi. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena tulisan itu sangat penting dan berguna ke depannya untuk belajar. Anak-anak, ini ada contoh soal yang saya berikan. Tabel di bawah ini, maksudnya ini tabelnya gitu ya, menunjukkan tabel fungsi f, jadi tabel fungsi nih, dengan fx sama dengan ax plus b. Jadi rumus fungsinya belum diketahui gitu ya, karena masih bernilai a dan b. Nah, A dan B-nya adalah bilangan real atau nyata, jadi bentuk angka yang nyata. Tentukan bentuk fungsinya, yang A, B bayangan dari G. Anak-anak, sebelum saya masuk ke materi untuk pembahasan ini, Bapak telah menjelaskan yang dimaksud dengan asal dan kawan ya nak ya. Sebenarnya asalnya untuk soal ini nyambung dengan pelajaran yang kemarin-kemarin. Nah, itulah matematika ya. Contoh misalkan begini. Ini kan daerah X asal ya, Naya, asal. Yang mau dipetakan ke Y, ya. Ini daerah hasil ya, Naya, daerah hasil. Nah, X ini kita ambil sampel aja lah, misalkan angka 1 ya, nak. Angka 1. Dan hasilnya berapa? Kalau asalnya 1, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, justru di sini fungsinya, rumus fungsinya kita nggak tahu, masih bentuknya seperti ini. Rumus fungsinya adalah, saya hapus, ini rumus fungsinya, yaitu ax plus b itu. Jadi dibalik ya, kalau kemarin kita belajar asalnya diketahui, fungsinya, rumus fungsinya ada, tinggal asal masukin ke fungsi, maka fungsinya akan mengelola asalnya dan bisa dapat hasilnya, kan begitu kemarin. Atau dibalik lagi, asalnya nggak diketahui, hasilnya diketahui, rumus fungsinya ada, hasilnya ini bisa mendapatkan daerah asal kalau fungsinya juga sudah diketahui. Jadi bolak-balik. Sekarang dibalik, asalnya ada, hasilnya ada, rumus fungsinya yang belum ada. Disinilah tugas kita untuk mencari rumus fungsinya. Bagaimana ini rumus fungsinya? Kan gitu ya. Caranya begini nak. Kamu untuk menentukan A-nya dulu, kamu gunakan lompatan. Ini kan lompatannya konstan ini, tetap. Nah, ingat barisan bilangan dan deret ya, nah ya. Lihat, dari 2 ke 5 itu lompatnya tetap. Bertambah 3 ya, nak. Dari 3 ke 5 bertambah 3. Dari 8 ke 11 bertambah 3. Dari 11 ke 14 bertambah bertiga. Tambah 3. Sehingga untuk AX-nya kita tahu, untuk AX-nya. Jadi fx di sini sama dengan 3. 3 apa? 3x ini ya, 3x tuh. Nah, sekarang kita mau tinggal cari b nya doang nih. Untuk ax udah ketahuan 3x. Nah, untuk mencari b nya kita harus pakai logika sedikit ya, pakai logika asal. Kita pakai logika asal. Tadi asalnya berapa? 1 ya, asalnya 1. Maka x nya diganti dengan asal ya. 3x itu artinya 3 kali x ya nak, maka 3 dikali 1 kan gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Nah, hasilnya 3. Sedangkan dia maunya hasilnya 2. Kan hasilnya 2. Kalau 3 kali 1 kan 3. Nah, belum memenuhi syarat ini. Dia maunya hasilnya 2. Bagaimana supaya dapat 2? Supaya dapat 2, maka dikurangi 1 nak. Dikurangi 1. Supaya dikurangi 1, maka dapatnya baru 2. Nah, tepat. Sehingga di sini kita harus permainan logika di sini nak. Yang 3x bisa ditentukan dari lompatan ini nak, yang 3x-nya. Nah, 3x ini artinya kan 3 kali 1. Dapat mana 1 ini? 1 dari hasil asal ini. Nah, ketika dikalikan 3 kali 1 sama dengan 3, sedangkan hasilnya kan minta 2. Supaya dapat 2, maka dikurangi 1. Nah, main logika di situ nah ya. Ketika dikurangi 1 hasilnya 2, sudah benar. Maka 3x ini ya harus dikurangi 1, harus dikurangi 1
supaya dapat 2 tuh. Jadi harus dikurangi 1 supaya dapat 2. Gitu ya. Kalau nggak percaya kita buktikan. Nah, pembuktiannya ketika fx-nya rumusnya 3x min 1, 3x min 1. Ya, sudah temu 3x min 1. Kita buktikan dulu. Oke, kita pakai asal 1 ya. Pakai asal 1. Berarti asalnya diganti 1, berarti x-nya diganti 1, maka 3 dikali 1 dikurang 1. 3 kali 1 adalah 3, dikurang 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Terbukti. Sehingga inilah rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 1. Jadi kita ngambil sampel aja satu buah saja. Tidak usah semuanya, ya nah ya. Nanti ke semuanya sama. Kalau nggak percaya, masukin aja langkah 5 dah. Asal 5. Berarti 3 kali 5 ya. 15 kurang 1, 14 dah. Terbukti itu nah. Jadi seperti itu ya. Untuk contoh 1. Kalau ingin mencari rumusnya ya nah ya. Soal nomor 2. Suatu fungsi dengan fx ax plus b. Sama juga nah ya. Jadi kita mencari fungsinya ya. Belum diketahui rumus fungsinya seperti apa. Jika diketahui nilai f3, asalnya 3, hasilnya 5 ya. Dan f min 1, asalnya min 1, hasilnya min 7. Tentukan nilai a-nya berapa, sama seperti tadi ya. Dan b-nya berapa. Oke. Jadi ini daerah x ya. Ini daerah x yang mau difungsikan ke y. X-nya adalah yang pertama 3 dan mempunyai hasil adalah 5. Nah, kita belum tahu rumusnya apa. Ax plus b. Yang kedua sama juga, asalnya adalah min 1 ya. Ini x ke y juga, hasilnya adalah min 1 dan mempunyai daerah hasil yaitu adalah min 7. Kita belum tahu ini ax plus b, gitu ya. Nyari rumus nih. Nah, kita disuruh cari apa? A-nya dulu ya, yang A. Untuk mencari A, karena ini ada 2 tingkat nak, ada 2 tingkat, kurangkan yang hasil dengan hasil, karena ada 2 tingkat ya nak. Yang hasil dengan hasil. Kalau yang tadi kan cuma nomor 1, tinggal mencari lompatannya saja dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel grafik, cari lompatannya saja. Kalau ini enggak, kamu untuk mendapatkan nilai A-nya, hasil dengan hasil kamu kurangi ya, hasil dengan hasil kamu kurangi, gitu ya. Kalau yang tadi kan enggak dengan lompatan untuk mendapatkan nilai A-nya ya, baru B-nya dengan logis ya, dengan logika ya kan. Kalau ini enggak, minus 7 dikurang 5, ini minus 7 dikurang ini 5 ya, tuh, gitu ya. Dibagi, ini asal dengan asal dikurangi juga, minus 1 dikurangi 3, gitu ya. Ini sejenis ya, kalau sejenis tambah ya, maka jadi negatif 12. Ini juga sama jadi tambah, maka hasilnya adalah berapa? 3 ya nak. Nah, jadi A nya adalah 3x ya, A nya adalah 3x. Sehingga kita sudah dapat A-nya nah ya. Fx tadi berapa? Ax plus b ya. Nah, maka di sini untuk rumusnya kita sudah dapat A-nya sudah berapa tadi? 3x ya. Nah, 3x. Sekarang kita mau cari B-nya. Nyari B-nya, untuk mencari B-nya nah, ya. Kita bisa masukkan ke persamaan yang mana? Yang atas saja ya nah ya. Pakai ini ya. Ya. Jadi 3x plus b gitu ya. Oke, kita masukkan yang ini. Asalnya 3. Kita masukkan asalnya 3. Kan A-nya sudah dapat ya 3 ya tadi ya. A-nya sudah dapat 3. Jadi 3x. Kita masukkan yang satu sampel aja, kita ambil yang A ya. Dengan asalnya 3. Dengan asalnya adalah 3 ya nak. Maka 3 x-nya diganti dengan 3 ya nak ya. 3 kali 3 ya nak. Ditambah B sama dengan ada hasilnya. Hasilnya berapa? 5. Hasilnya 5 ya. 3 kali 3 berapa? 9 ya. Ditambah B sama dengan 5, gitu ya. 9 tambah B kan nggak bisa dalam aljabar, maka harus dikumpulkan dengan angka, huruf dengan huruf. Ini kan di bagian sama dengan itu kan dapatnya huruf ya nah ya. Sudah benar ini ya. Ini sudah benar, ini yang jadi salah ya. Ini harus pindah tempat, karena 9 tambah B itu dalam aturan aljabar kan nggak boleh. Maka pindah, tadinya positif maka jadi negatif ya. Maka B sama dengan 5 dikurang 9, minus 4. Nah, jadi B nya adalah minus 4 ya nak. Sehingga rumusnya adalah, maka fx sama dengan kan ax plus b ya nak ya, kan gitu ya. Maka fx di sini a-nya berapa? 3 kan? A-nya 3, jadi 3x. B-nya berapa? B-nya negatif 4. Nah, jadi
Rumusnya adalah 3x min 4. Itu untuk jawaban yang A ya. Nah, ini jawaban yang A, maaf. Saya langsung jawab semuanya. Ini untuk jawaban yang nyari A sama B ya. Berarti ini pertanyaan yang A, dan ini jawaban yang B ya, nah ya. Ini jawaban yang B. Ini jawaban yang B. Ini jawaban A, dan ini jawaban B, gitu ya. Sekarang kita ke contoh terakhir ya, nah ya. Soal nomor terakhir, nomor 3. Fungsi G ditentukan dengan Gx x kuadrat plus Ax plus B. Jika diketahui nilai G min 3 sama dengan G2 sama dengan 6. Jadi ini asalnya min 3, hasilnya 6 gitu, maksudnya gitu ya. Asalnya 2, hasilnya juga 6. Maksudnya begitu ya, nah ya. Seperti itu. Sama seperti tadi, yang kita nggak ketahui adalah rumusnya ya. Kita nyari rumusnya. Jadi rumusnya gini, x kuadrat plus ax plus b. Rumusnya dia pangkat 2 dia, x ya. Ya. Kita caranya agak sedikit berbeda ini. Saya jawab ya, nak. Ini saya definisikan dulu ya. Maksudnya ini G min 3 asalnya hasilnya adalah 6 gitu ya. 6. Terus ini G2 asalnya hasilnya juga 6 gitu ya. Maksudnya ini ditulis secara nyambung nih. Kalau terpisah seperti ini maksudnya. Nah, rumus fungsinya itu adalah Gx sama dengan x kuadrat plus ax plus b gitu ya. Ini berbeda ini. Kita pakai yang pertama dulu ya. Nah, ini pertama, ini kedua ya, nak. Kita pakai pertama dulu, pakai G min 3 dulu. Kita pakai G min 3. Daerah asalnya 3. Sehingga X-nya ya, nak. Kan asal itu kan X ya. Sehingga X-nya berubah semua ya. Ini jadi min 3 pangkat 2 ditambah A dikali min 3. Jadi X-nya berubah positif B. Dan hasilnya adalah 6 ya, nak. Min 3 pangkat 2 kan min 3 kali min 3. Jadi positif 9 ditambah positif kali negatif, negatif ya, nah ya. Negatif ya. 3 kali A jadi 3A. Ini plus B ya. Plus B sama dengan 6. Kan ini kumpulin ya. Ini huruf depan ya, nah ya. Sehingga ini sudah benar tempatnya di huruf ini, nak. Min 3A positif B. Di depan bagian huruf. Di bagian sama. Depan sama dengan itu kan huruf ya. Sehingga ini 6 sudah benar angka. Ini yang salah nih. Ya. Dia angka nggak boleh di tempat huruf. Harus pindah tempat. Tadinya positif maka jadi negatif ya, nah ya. Jadi min 3A positif B sama dengan 6 kurang 9 itu negatif 3 ya, nak. Nah, jadi seperti ini. Itu langkah pertama. Untuk yang persamaan, untuk yang ke satu dulu itu. Lalu kita pakai yang kedua. Sama seperti ini. Kita pakai yang kedua sekarang. Tadi kan pakai yang pertama. Ini fungsinya Gx adalah x kuadrat plus ax plus b ya. Kita pakai yang kedua. Syarat kedua itu G-nya 2, asalnya 2 ya, nanya. Maka berubah semua X-nya. X itu asal ya. Jadi 2 pangkat 2 ditambah A dikali 2 ditambah B. Hasilnya adalah 6 ya. Hasilnya 6. 2 pangkat 2 itu kan 4. Ditambah 2 kali A itu kan 2A ya. Positif B sama dengan 6. Nah, ini sudah benar ya. 2A plus positif B. Ini salah ya. Harus pindah tempat ya. Tadinya positif maka jadi negatif. Sehingga 2A positif B sama dengan 6 kurang 4 berapa? 2 ya. 6 dikurang 4 itu adalah 2. Kalau sudah sama, kita masukkan persamaan yang pertama ini dengan persamaan kedua ini. Kayak saya hapuskan papan tulisnya nggak muat ya, nah ya. Persamaan pertama adalah min 3A plus B ya. Min 3A plus B sama dengan min 3. Persamaan kedua adalah 2A plus B sama dengan 2. Ini dikurangin, nak. Ya. Ini kan 1 nih. B dikurang B ya. Habis ya, nak, saya coretnya. Tapi min 3 yang untuk yang ini. Min 3A. Ya. Kalau yang B dikurang B kan habis gini ya. B ya. Dikurang B. Habis ya, 0. Saya coret makanya. Kalau yang atas min 3A dikurang 2A. Jadi berapa? Negatif-negatif tambah ya. Jadi 5A. Jadi min 5A ya, nak.
Jadi min 5A. Jadi min 5A ini sama dengan min 3 dikurang yang sekarang yang 3 ya. Min 3 dikurang 2. Jadi berapa? Jadi min 5 ya. Jadi min 5. Sekarang mau mencari A-nya, maka saya bagi min 5. Ini saya bagi min 5. Saya hapus karena nggak mau teman tulisnya. Min 5 bagi min 5 habis ya nak. Karena kan mau nyari A-nya dulu. A sama dengan, maaf ini bagi min 5 juga ya. Min 5 bagi min 5 jadi positif 1 ya. Jadi A-nya adalah 1. Itu untuk A-nya adalah 1. Kalau sudah dapat A-nya, kita bisa nyari B-nya dengan menggunakan persamaan yang mana? Persamaan yang ini aja nih. Boleh yang atas, boleh. Yang bawah, boleh. Tapi saya milih yang bawah saja lah. Karena kan nggak ada minnya, lebih mudah ya nak ya. Lebih mudah. 2A plus B sama dengan 2. 2A plus B sama dengan 2. Saya pakai A-nya kan sudah ketemu ya, 1 ya. Maka 2 dikali 1 positif B sama dengan 2. 2 kali 1 berapa? 2. Positif B sama dengan 2. 2 tambah B kan nggak boleh ya. Kumpulin ya, angka-angka huruf-huruf ya. Ini tetap, ini salah, harus pindah tempat ya nak. Jadi positif, jadi ini negatif ya. Maka B sama dengan 0. Jadi B-nya 0. Sehingga, saya hapus ya, karena papan tulisan nggak muat ya nak. Sehingga, rumus GX-nya, yang tadi X kuadrat plus AX plus B ya, maka rumusnya jadi berubah. X kuadratnya tetap plus A-nya berapa? A-nya 1 ya, 1X ya. Tapi angka 1 itu nggak ditulis ya. Jadi 1 dihapus ya. Plus B-nya berapa? Plus 0 ya. Nah plus 0 ini kan diabaikan nah ya. Jadi nggak usah ditulis kalau 0. Jadi 0 mah nggak usah ditulis. Jadi rumus fungsi jadi X kuadrat plus X. Seperti itu nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.